Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in wa ala umur diwadin wa salatu wa salamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Gita Puspita Oktavia dengan NIM 211240054 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3B. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Apa sih perkembangan kurikulum itu? Perkembangan kurikulum adalah sebuah proses yang dimana merencanakan atau menghasilkan sebuah alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku atau kurikulum sebelumnya, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Menurut Zainal Arifin, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Jadi, kurikulum itu sangatlah penting dalam dunia pendidikan, karena tanpa adanya kurikulum, mungkin pendidikan saat ini tidak akan tertata, dan tujuan-tujuan dan rencana yang telah disusun sedemikian rupa tidak akan mudah tercapai karena tidak adanya kurikulum. Selanjutnya yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua bagian, yaitu macam-macam prinsip umum dan macam-macam prinsip khusus. Macam-macam prinsip umum dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu kepada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum itu harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Sedangkan aspek internalnya yaitu memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan komponen eksternalnya yaitu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan potensi siswa, dan tuntutan kebutuhan pengembangan masyarakat. Jadi membuat kurikulum itu harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan si siswa tersebut, karena itu juga akan berpengaruh bagi kedepannya nanti dia akan bekerja seperti apa. Jadi prinsip relevansi itu harus benar-benar diperhatikan karena itu akan berpengaruh kepada mutu pendidikan siswa tersebut. Selain kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa, pembuatan kurikulum juga harus melihat atau harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka bisa selaras dalam membangun negara. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang siswa. Jadi prinsip fleksibilitas itu prinsip yang harus fleksibel, yaitu yang harus sesuai dengan apa yang siswa butuhkan, karena pada dasarnya setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sebagai prinsip fleksibilitas, jadi kurikulum ini harus bisa menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi setiap siswanya. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Prinsip kontinuitas di sini yaitu prinsip yang berkesinambungan atau berhubungan, yaitu adanya keterkaitan antara kurikulum dan pendidikan yang lainnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam pembelajaran yang bisa saja membuat siswa maupun gurunya sendiri itu merasa jenuh dengan pembelajaran tersebut. Kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan studi-studi yang lainnya, agar nanti studi-studi yang lainnya itu bisa saling melengkapi. Sedangkan fleksibilitas itu yaitu kurikulum yang dikembangkan secara tidak kaku atau memberikan kebebasan kepada setiap guru ataupun muridnya. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi.
Prinsip efisiensi yaitu peran kurikulum dalam ranah pendidikan yang sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Jadi prinsip efisiensi ini yaitu prinsip yang benar-benar harus diperhatikan atau mengoptimalkan generasi penerus bangsa yang akan mendatang, sehingga apa yang direncanakan itu sesuai dengan tujuan yang telah kurikulum itu buat. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Di dalam prinsip ini ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Nah, bila si guru itu kurang dalam cara pengajaran, maka itu akan menjadikan bahan kurikulum, pengembangan kurikulum di masa yang akan datang atau masa depan. Contohnya seperti mengadakan seminar, terus mengadakan pelatihan, ataupun workshop. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa itu perlu pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran supaya pembelajarannya itu tercapai. Selain macam-macam prinsip umum, macam-macam prinsip khusus juga memiliki 5 bagian. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. Yang pertama yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus, di mana sumber-sumbernya itu seperti ketentuan dalam kebijakan pemerintahan, terus survei tentang sumber daya manusia, survei mengenai kebutuhan masyarakat ataupun yang lainnya. Nah, kenapa di sini tuh diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana? Karena pembuatan atau isi kurikulum tersebut harus secara terperinci atau secara logis ataupun dengan struktur. Dan isinya pun harus meliputi dari sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Yang ketiga yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Jadi sebelum kita mengajar, lebih baik kita cari tahu dulu nih cocoknya itu cara pengajarannya itu seperti apa. Terus bahan ajar yang digunakannya itu yang cocoknya itu juga seperti apa. Bukan hanya jadi sebelum kita memulai pengajaran itu, kita tuh harus tahu lingkungan siswanya itu seperti apa. Dan sebagai seorang guru juga, kita juga harus tahu kayak setiap anak kan mempunyai perbedaan individu masing-masing, kayak mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa mengetahui si anak tuh basicnya tuh di mana gitu. Dia tuh lebih pintarnya kemana, kayak dia pintar ke bidang matematik ataupun IPA ataupun yang lainnya. Setelah kita mengetahui bahwa si anaknya suka ini ataupun kita sudah tahu cara penggunaan teknik pembelajarannya itu seperti apa, nah dari situ si anak itu akan berkembang dan dia kan setelah dia berkembang pasti akan ada kan keterampilan-keterampilan dia yang baru selain yang tadinya dia bisa ini, dia lebih pintar lagi gitu. Yang keempat yaitu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Jadi sebagai seorang guru, kita harus lebih memperhatikan lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Kayak fasilitasnya tuh cuman ada kayak modul ataupun buku paket. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memanfaatkan apa yang difasilitasi oleh sekolah tersebut. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dalam proses penilaian belajaran ini memiliki 3 cangkupan. Yang pertama, merencanakan alat penilaian, yang kedua menyusun alat penilaian, dan yang terakhir yaitu mengelola hasil penilaian. Jadi dari semua prinsip-prinsip yang telah tadi disebutkan,
prinsip terakhir yaitu prinsip penilaian. Penilaian kita terhadap seorang siswa ataupun seorang mahasiswa ataupun pendidik-pendidik yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun ada pembahasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi karena saya juga masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.